There we go. Halo, welcome back to my channel. Lagi bersama telur basah. Does it have coating? Yeah, carbon steel Is it just carbon steel? season, pre-season. So you gotta have to seasoning first. Halo people, welcome back to my channel. Lagi bersama Lilis di Kanada. Hari ini lagi di Costco belanja bulanan ish. Sekalian belanja buat pindahan Putra. Karena Putra mau pindah kuliah. Jadi butuh barang-barang untuk di Hai. Can you freeze salmon? Ada salmon Ada? already per package. Oh, okay. Ya. Can I have it? Mama, I'm not open it. I'm not open it. With the string. Oh, okay. This one, right? Why are they so fucking expensive? I don't know. Pack of 500, pack of 200 compared to these ones. They're the stinky ones. Okay, so we don't have to use Oh, for wait. what? That's a different. Hide that. Hide that till it goes. What's that? Chip. Halo people, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Liz di Kanada. Dari vlog terakhir itu Liz sama David sibuk untuk ngurusin kepindahannya Putra. Jadi insya Allah Putra mau pergi kuliah September ini. Tanggal 3 September dia masuk. Jadi selama 2 minggu belakangan ini kita sibuk sama beli ini, beli itu buat perlengkapan Putra pindah. Emang gak begitu jauh sih, cuma 3 jam dari rumah. Cuma kan dia tinggalnya kan kayak di kos-kosan tapi masih di lingkungan tempat kuliahan ya. Jadi kalau dihitung-hitung sih ya harga sewanya hampir sama kalau kita nyewa sendiri gitu. Cuman bagusnya ini adalah karena masih di lingkungan tempat kuliahan jadinya aman. Ya, udah gitu dekat dengan kampus. Ya, udah gitu dari kampus juga dekat dengan rumah sakit, deket ya? Ada. Di tempat kuliahan. Kayak keluar dari gerbang kayak rumah sakit ya? Kalau nggak salah. I don't know. Anyway, ya jadi insya Allah Putra pindah tanggal 3 September. Terus jadi selama pokoknya 2 minggu belakangan ini dia sama David sibuk ngumpulin barang-barang yang mesti dibawa. Ya pokoknya kayak basic kitchen, basic dapur, basic kitchen, basic dapur. Pokoknya yang dibawa lah. Kemarin udah di videoin sih sebenarnya, cuman karena di video ini malam, jadi kayaknya itu nggak terlalu Zuk, can I? No.
Can you back off? Can you back? So, jadi ini ya, jadi kayak sapu tuh, kayak kayak loyang, karena dia suka bikin brownies kan. Jadi ini moga-moga muat. Tuh, kayak sendok, kayak pokoknya yang perlengkapan dasar untuk dapur lah, ya, sutil gitu. Terus ini lap dapur ya, kayak gantungan baju buat ngosek WC. Basic lah, basic needs. Terus ini yang fancy, ini buat nyeduh kopi. Jadi kopinya itu bisa disaring di sini, masukin kopi bubuknya, bukan kopi instan ya, kopi bubuk, karena dia suka banget kopinya itu tuh berasa atau strong. Jadi masukin di sini kopinya, di sini airnya, jadi deh 1 cup. Ya, cetakan es. Terus ini kompor listrik ya. Ini kita kemarin dapat dari Walmart itu sekitar $40 kalau nggak salah. Lumayan. Kenapa nggak di-vlogin? Karena ribet. Kemarin mau nge-vlog itu ribet. Padahal udah ada GoPro-nya, tapi males. Terus ini teko ya, teko listrik yang kecil, sama kayak punya Lisa, lebih kecil. Terus ini buat bikin roti panggang. Terus ini adalah yang paling penting, adalah Magicom ya, rice cooker Cuko. Ini kita belinya di Amazon dan lagi diskon 130 deh kalau nggak salah, atau sekitar 1.400.000. Ini tehnya Putra. Ternyata Embu masih ada loh 1 box ini, teh ini Earl Grey di downstairs. So you have 2 box. Mau dibawa dua-dua aja atau gimana? Simpen sini 1 ya. No, masih new. Tunggu baru beli. Iya, ini yang baru beli, Ibu yang baru beli. Ini bawa dua-duanya. Hah? Bawa dua-duanya. Tuh kalau kamu pulang ke sini. Kiki bawa punya Kiki. Oke. Ternyata ini beli double tuh. Kadang gitu suka ke ini apa? Ketutupan di pantry. So, tuh ya. Terus kemarin kita beli 1 set pan wajan stainless steel, karena dia mintanya stainless steel, bukan yang teflon gitu. Terus berarti satu set panci, maksudnya 1 set itu ya. Kemarin itu kemarin itu beli 1 set wajan, tapi dari aluminium atau dari apa, lupa. Pokoknya anyway bukan teflon, karena dia nggak mau yang bahan-bahan teflon itu karena toksik katanya ya. Jadi kemarin beli itu karena bahannya cukup bagus dan tebal, dan itu bisa dipakai lama ya. Jadi walaupun dia nanti nggak kuliah, dia masih bisa nggunain itu panci, wajan dan segala macamnya, karena bahannya itu bagus. Harganya mahal, sekitar kalau bisa dibilang hampir 3 juta. Beli di Costco. Terus itu kemarin beli dan itu sangat berat. Terus beli apa lagi? Beli selimut ya. Terus beli spray gitu. Terus beli basic bumbu-bumbu ya, bumbu dapur. Cuman kalau bumbu-bumbu dapurnya si Putra itu kayak bumbu dapurnya orang bule ya, bubuk semua gitu. Ini tinggal rosemary aja, kabarnya rosemary nggak ada. Jadi ini ada basic obat ya, tuh kecap manis, kecap basic kemarin beli. Terus ada basic bumbu serbaguna, pokoknya basic semua. Jadi kalau misalnya makanan beku yang Liz bikinin itu sudah habis, jadi bisa masak sendiri dia tuh ya. Sampai jadi untuk sebulan pertama atau seminggu 2 minggu pertama emang Liz bikinin makanan beku gitu. Jadi biar dia nggak kaget, biar transisinya itu lebih mudah gitu. Jadinya kan kalau makanannya habis, jadi atau dia bosan sama makanan Lilis, jadi dia kan mulai masak sendiri
gitu, karena sudah ada kebutuhan dasar kayak beras, kayak telur gitu sudah ada. Jadi kalau misalnya dia mau beli belanja lain ya tinggal pergi ke Walmart gitu kan. Emang dibekelin makanan beku dari sini. Emang dari kemarin sudah sibuk bikin makanan buat dia, kayak kemarin bikin semur ayam, bikin ayam dikuningin, nanti bikin ayam KFC yang Lis goreng setengah matang, terus nanti Lis bekuin jadi tinggal digoreng sama dia. Jadi nanti bikin lasanya ya. Nanti hari ini ke Walmart karena kemarin kita belanja bulanan itu di Walmart, nggak di sini. Walmart sebelumnya itu tidak ada keju, jadinya mesti ke Walmart lagi beli keju, terus beli noodles juga. Jadi ada beberapa barang yang nggak sempet kebeli gitu. But anyway, jadi hari ini kita ke Walmart lagi kayak vlog sebelumnya. Nah, kemarin Lis bilang tentang kursi pijet ya. Ini adalah kursi pijet guys. Kursi pijetnya Lis ya. Lumayan sekali. Ya harganya juga gak begitu mahal, sekitar 3 juta. Tapi pijetannya itu tuh enak banget gitu. Kalau misalnya beli yang kayak sofa, kita tuh ruangannya sempit dan kita barang-barangnya yang terlalu banyak gitu ya. Itu juga nyempit-nyempitin ruangan. Jadi mending kayak gini. Kalau ini kan bisa dipindahin, bisa ditidurin gitu, bisa. Pokoknya inilah tuh AC yang baru kita pasang. Gitu, ini dipakai kalau musim panas aja ya. Emang musim panas kali ini emang panas sekali guys, panas sekali. Jadi sampai nggak tahan gitu. Jadi sampai pasang itu AC udah dibeli tahun kemarin, cuman baru dipasang gitu. Mestinya tahun kemarin dipakai juga. Ini kalau nggak pakai AC di sini panas sekali gitu ya. Karena kita kan nggak punya sentral AC karena rumah ini tuh rumah tua sekali gitu ya. Jadi ini emang belum sama sekali direnovasi. Jadi emang ini tua lah, pokoknya tua gitu kan. Oke. Ya namanya juga advisor kan? Ya namanya juga advisor kan, jadinya emang mereka bukannya untuk mereka ngebantu gitu kan, bukannya orang juga bukan duit mereka kan istilahnya. Why make it easy on people, eh? Tuna. Spring tuna. What's the best one? I pick the one sweet. No, you're sweet. You're sweet enough as it is. Yeah. The other one is sweet. This one here on the left side. Yeah. Okay, thank you.
kita beli es coffee. Seperti biasa jatah saya setiap pulang belanja, kadang-kadang sih. Anyway, karena panas sekali. Beli es coffee guys. Masih tadi ke McDonald aja beli kopinya. Kopinya tuh lebih enakan McDonald. Aduh bodoh sekali. Kebiasaan beli di Tim Hortons jadinya begini nih. Hi, can I have large iced coffee, less ice and extra sugar? Large iced coffee, extra less ice. Yes. Anything else? That's it. Thank you. Kopinya itu enakan McDonald. Thank you. Thank you. Pulang. Jadi hari ini Putra itu ada telepon dari advisor ya, penasehat pendidikan edukasi dari kampus ya. Jadi advisor ini adalah penasehat karena Putra itu didiagnos ADHD tahun lalu. Jadi baru ketahuan sekarang. Sepertinya saya emang dari kecil dia sudah punya itu karena tidak menyadari, karena di Indonesia kan, jadi hal-hal tersebut tuh pasti tabu gitu. Jadi emang dari kecil dia itu nggak fokus sama sesuatu, jadi selalu kemana-mana ya. Makanya kalau misalnya gurunya Rizky yang lihat video ini, Putra dulu namanya Rizky kan, jadi dipanggilnya Putra karena kebanyakan nama Rizky. Bentar ya, aku belok dulu. Bentar. Bentar ya, aku lewatin kampung dulu. Ini masih di jalanan. Masuk kampung dulu guys ya. Masuk kampung dulu. Jadi biar aman, enak ngobrolnya kalau udah masuk kampung. Sambil ini kan, sambil cuap-cuap. Anyway, lagi lampu merah. Jadi pas lagi di SD atau di TK itu, Putra itu nggak fokus ya, jadi kemana-mana, jadi suka dihukum, disetrap lah istilahnya ya, karena nggak bisa ngerjain tugas, udah gitu tugasnya pokoknya nggak selesai karena dia ngobrol terus, pokoknya nggak fokus, terus bacanya kurang, tulisannya apalagi berantakan ya.
akhirnya setelah di sini kan dia berasa emang dia ada yang dia diagnos sendiri awalnya gitu. Akhirnya dia mengambil tes di social worker di sini dan gratis walaupun dia sudah dewasa, adult, melebihi dari 18 tahun. Dan dites sama social worker di sini. Dan akhirnya emang ternyata apa yang dia diagnos sendiri ternyata benar gitu kan. Dan akhirnya ke dokter dikasih obat. Jadi obatnya itu biar fokus sama pelajaran atau fokus mengendarai atau fokus mengerjakan sesuatu istilahnya, jadi nggak kemana-mana. Biasanya kalau orang yang punya ADHD itu yang setahu Liz itu pikirannya itu kemana-mana, bercabang kayak David kan seperti itu. Nah akhirnya itu mengganggu kan, dan kita bilang itu disable ya. Di sini orang yang disable itu bukan hal yang jadi aib gitu kan. Justru di sini orang disable itu dibantu gitu ya untuk mencapai pendidikan mereka. Walaupun disable orang cacat dibantu sebisa mungkin. Nah akhirnya melapor diri kalau gue itu punya disable gitu kan, kekurangan dalam pelajaran, tulisannya jelek gitu, gini pokoknya istilahnya apa yang dia kurang itu diutarakan. Dan akhirnya karena kita uang jujur nggak ada kan istilahnya, jadi dia emang nggak punya tabungan apa-apa gitu kan. Karena di sini mostly orang kuliah itu ngambil dari pinjaman dari pemerintah guys, dan akhirnya kita ya udah gitu kan manfaatin dengan program pemerintah tersebut gitu kan. Akhirnya dapat awal pinjaman, tapi uang untuk dia disable itu ya belum dapat. Jadi makanya tadi ditelepon gitu, diceritain. Akhirnya dia dapat uang untuk komputer, laptop ya sekitar 20 juta. Terus uang untuk medication ya, pil, karena dia kan untuk biar fokus dia mesti minum obat kan, dan obatnya itu cukup mahal. Sebulan itu kalau satu aja itu 1 juta guys. Maksudnya sebulan satu jenis pil itu 1 juta sebulan. Anyway, dan ternyata oke, nanti kita kasih segini gitu kan, dikasih sekitar 35 juta. Entah itu setahun, entah berbulan, sepertinya setahun sih, 35 juta setahun. Karena pilnya kan setiap bulan kan nggak terlalu gede gitu. Dan itu mesti digunain guys. Dan itu uang yang kita dapat itu ya, yang 35 juta itu yang buat obat itu mesti bener-bener digunain buat obat ya, buat medikasinya dia gitu, bukan buat foya-foya gitu kan. Karena dulu kan kebanyakan orang yang dapat seperti itu kan buat sesuatu yang lain gitu kan. Makanya sekarang lebih ketat gitu. Makanya tadi dia telepon, dia kayak excited banget karena emang masih bingung kan, kita nggak punya laptop gitu. Karena dia kuliah butuh laptop kan, barang-barang peralatan dapurnya laptop kagak punya. Dan akhirnya moga-moga sih tinggal minta surat keterangan dari dokter kita gitu kan, yang minta yang diagnosis awalnya sama resit obatnya itu nanti kita lampirin gitu. Jadi mereka itu emang bener-bener ngebantu gitu ya, bukan mereka itu berpikiran yang lain, pengen aja dapat duit lo gitu. Enggak, karena itu emang bukan duit mereka kan, mereka cuman pekerjaan, cuman penasehat gitu kan, ngebantu, emang bener-bener ngebantu. Dan alhamdulillah sekali. Dan kuliah yang Putra ambil ini emang bener-bener yang emang diperluin banget di negara Kanada ini gitu kan. Dia belajar criminal justice gitu awalnya, setahun pertama criminal justice. Jadi belajar tentang hukum, belajar tentang belajar hukum lah gitu, kriminal gitu, belajar jadi kayak detektif, forensik, intinya kayak detektif lah. Tapi satu jurusan itu cabang kerjaannya itu banyak sekali
alhamdulillah banyak sekali ya. So we'll see guys, semoga-moga emang ini jalannya Putra untuk ke depan gitu. Sedih, cuman lega aja karena dia sudah menemukan jalannya gitu kan. Makanya Lilis nggak ngevlog karena stres gitu kan, mikirin ini gimana ya, diterima apa enggak, ini apa enggak gitu. Jadi rada-rada pikiran rancu gitu kan, karena Putra pikirannya kemana-mana, jadi mesti didorong terus, ayo mas, ayo jangan lupa ini itu. Dan akhirnya ternyata emang anaknya nggak lupa gitu. Ternyata di belakang anak gila main game, ternyata dia tuh nggak pernah lupa apa yang kewajiban yang mesti selesai gitu. Dia begitu, dia kalau misalnya fokus dengan sesuatu, dia fokus guys, fokus sampai itu tercapai ya. Bagusnya Putra seperti itu gitu loh. But anyway ya, rada lega ya, rada lega. Jadi kuliah sudah dibayar, terus tempat tinggal juga sudah dibayar. Kuliahnya setahun kan sekitar 80 juta setahun. Tapi emang nggak ada setahun sih kan, karena kan musim panas kan, libur ya. Paling gak setahun lah, kita bilang setahun, 1 term itu sudah dibayar. Terus tempat tinggal juga sudah dibayar. Dan tempat tinggalnya itu kayak emang apartemen, jadi kayak studio gitu, kayak apartemen lah studio. Pokoknya dia nggak campur sama murid-murid yang lain karena Putra orangnya nggak mau ribet gitu kan, karena orang perbedaannya kan beda-beda gitu. Jadi dia nggak mau ribet, nggak mau yang gimana sih namanya, orang beda pikiran. Sedangkan si Putra kan orangnya maunya tenang gitu kan. Kalau dia berisik takutnya nanti keganggu sama yang lain kalau nyampur, karena dia main game kan. Karena dia main game juga itu dapat uang gitu. Satu karena dia lagi masuk ke timnya kampusnya dia gitu kan, dapat beasiswa juga lumayan 10 juta gitu kan. Nanti kalau timnya menang dapat uang lagi gitu, lumayan lah pokoknya, dapat tambahan uang sana sini. Emang rezekinya dia bagus, rezeki ya. So ya, harus senang dan happy. Terus pacarnya juga mulai main ke sini ke rumah gitu kan. Untungnya dapat pacarnya tuh baik sekali gitu, jadi nggak terlalu gelendotan, ngerti nggak sih? Nggak terlalu yang gelendotan, ayo dong ketemu setiap ini weekend gini. Dan ternyata emang pacarnya itu masih bekerja keras sekali guys. Jadi mereka ketemunya kadang 2 minggu sekali gitu. Jadi nanti jadi long distance relationship ya, jadi bukan masalah buat mereka gitu. Jadi ketemu setiap 2 minggu sekali. Nanti rencananya katanya nanti entah 2 minggu Putra yang ke Calgary atau pacarnya yang ke sana gitu, ke kampus gitu kan. Jadi untung dapat pacarnya nggak terlalu needy gitu. Jadinya sama, dua-duanya sama. Jadi untung dapat pacar tuh yang nggak needy, yang nggak ada gelendotan, yang gini gitu. Di depan kita juga untungnya di depan kita itu masih punya adab gitu kan, nggak yang gandengan tangan, nggak yang ini. Kalau anak-anak yang lain kan nggak malu, di depan orang tuanya gandengan tangan, di depan orang tuanya ciuman gini kan. So ya, senang. So guys, vlognya kebanyakan seperti ini, but anyway nggak apa-apa ya. Banyak cuap-cuap Lilis hari ini ya, nggak apa-apa deh untuk update live aja gitu kan. Ngapain aja sih Lilis kok nggak pernah upload ngevlog. So anyway guys, thank you for watching and I see you in the next video. Let's love you ya. Thank you yang masih watching vlognya Lilis, walaupun cuma di mobil aja dan update sedikit. Yang penting nggak sepi-sepi banget ya guys.